Hai semua, kali ini aku akan memperkenalkan anggota kelompok 5 dari kelas 1B Program Studi Industri Pariwisata UPI Kampus Sumedang. Di antaranya ada Aliza Ratih Wigiaharti, Ervina Damayanti, Gefira Asyifa Zahra, Novendra Anugrah Dien, dan yang terakhir ada Sandy Maulana Fareji. Jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir ya. Mengetahui konsep integrasi nasional, kita harus tahu dulu apa itu arti dari integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keselarasan dan keserasian secara nasional. Konsep integrasi nasional terbagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan horizontal. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adapun konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Adapun 3 syarat dari integrasi nasional diantaranya yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil untuk saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. Dan yang terakhir, norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi. Adapun faktor pembentuk integrasi nasional diantaranya, yang pertama adanya faktor sejarah sebagai nasib bangsa terjajah, yang kedua rasa cinta tanah air, yang ketiga keinginan untuk bersatu sesuai dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1982, dan yang terakhir adanya kesepakatan serta konsensus nasional berupa lagu kebangsaan dan bendera nasional. Teman-teman, ancaman integrasi nasional ini akan dibagi ke dalam 5, yaitu ancaman di bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan ancaman di bidang pertahanan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dapat membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga dapat mengancam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Contoh ancaman di bidang ideologi yaitu masuknya budaya barat dan ideologi asing lainnya melalui berbagai media sehingga mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia yang justru cenderung mensarikan budaya yang bersifat negatif daripada yang bersifat positif, seperti gaya hidup yang diliputi kemewahan dan pergaulan bebas. Ancaman di bidang politik dibagi ke dalam 2, yaitu ancaman integrasi politik dari luar negeri dan dalam negeri. Dari luar negeri biasanya dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan terhadap politik negara Indonesia. Bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik yaitu intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Ancaman tersebut sering dipergunakan oleh pihak luar untuk menekan suatu negara. Ancaman integrasi politik dari dalam negeri berupa penggunaan kekuatan atau pengerahan massa. Tujuannya untuk menumbangkan suatu pemerintahan atau untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Bentuk ancaman lainnya yaitu separatisme yang timbul dari dalam negeri. Ancaman di bidang politik ini memiliki tingkat resiko yang sangat besar karena dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Lalu, bagaimana cara atau solusi dalam mengatasi ancaman tersebut?
Nah, dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, diantaranya dengan penguatan ideologi Pancasila. Mengingat Pancasila merupakan falsafah dasar negara sehingga penguatan terhadap Pancasila ini wajib dilakukan. Bagaimana ya caranya? Caranya dengan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan lagi agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Untuk selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi ini dibagi ke dalam dua, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal diantaranya terjadi inflasi, banyaknya pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Ancaman eksternal diantaranya kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, ketidaksiapan dalam menghadapi globalisasi, dan ketergantungan pada pihak asing. Nah, untuk solusi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi yaitu dengan memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat, menjadikan sektor pertanian sebagai sektor utama karena sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani, membangun perekonomian yang berorientasi kepada rakyat, tidak menggantungkan diri kepada organisasi dunia seperti IMF dan Bank Dunia, dan mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung kepada barang impor. Untuk selanjutnya ada ancaman di bidang sosial budaya. Nah, ancaman di bidang sosial budaya ini biasanya dipengaruhi oleh budaya dari luar, dengan kata lain yaitu akibat adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi dapat memunculkan gaya hidup yang konsumtif, munculnya sifat hedonisme, muncul sikap individualisme, muncul gejala westernisasi, serta semakin lunturnya kebudayaan sendiri. Adapun solusi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimbangi dengan penguatan iman dan takwa kepada Tuhan. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan melakukan penyaringan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, ancaman yang terakhir yaitu ancaman di bidang keamanan dan pertahanan. Ancaman di bidang keamanan dan pertahanan ini mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut diantaranya agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, aksi teror atau terorisme, dan ancaman keamanan laut dan udara. Solusi dalam mengatasi ancaman di bidang keamanan dan pertahanan yaitu bekerja sama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Karena keamanan dan pertahanan bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Nantinya, masyarakat akan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Teman-teman, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menjaga bangsa ini dari segala ancaman, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Dan ancaman itu tidak hanya tanggung jawab sebuah lembaga, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Saya dan kelompok 5 pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.